Baik, halo. Pada presentasi kali ini, saya Bonifacius Anita Sunardana akan menjelaskan tentang the purchasing process. Baik, jadi tujuan untuk dilakukannya proses purchasing itu adalah yang pertama adalah menjaga ketersediaan dan juga stabilitas pasokan bahan baku secara efektif dan efisien. Lalu kemudian yang kedua, memastikan kebutuhan operasional dari internal customer itu terpenuhi. Mengapa internal customer? Karena terkadang pada beberapa perusahaan, sejauh pengalaman saya adalah memiliki sistem keuangannya masing-masing. Jadi di bidang produksi dengan di bidang pergudangan itu akan punya keuangan masing-masing. Jadi di sini disebut internal customer. Kemudian yang ketiga, memilih mengembangkan dan menjaga supplier atau supplier performance management. Jadi di sini supplier itu tidak hanya dipilih tapi juga dikembangkan dan dijaga, terutama relasinya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan tujuan sesuai dengan para pemangku kepentingan internal. Jadi kita tetap sesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan para pemangku kepentingan internal itu, seperti mungkin kita ingin harga yang murah atau kualitas yang baik, itu tergantung dari para pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir adalah membangun strategi supply yang terintegrasi yang mendukung tujuan bisnis perusahaan. Di sini tujuannya adalah agar mempermudah kita untuk melakukan proses-proses purchasing selanjutnya, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa proses yang kita lakukan dalam purchasing itu sendiri. Yang pertama adalah permintaan pembelian bahan baku. Jadi pembelian bahan baku itu didasarkan pada hasil forecast dan rencana penggunaan bahan baku tersebut dan harus dipertanggungjawabkan. Maka untuk permintaan itu sendiri kita akan catat di purchase requisition form berisi spesifikasi material, jumlah yang diinginkan, tanggal diperlukan, dan juga saran supplier. Jadi apabila sudah memiliki saran supplier itu bisa dimasukkan dalam purchase requisition form. Kemudian dibutuhkan persetujuan dari kepala divisi atau tim manajemen, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mempertimbangkan total cost of ownership atau TOC. Jadi di sini TOC itu mempertimbangkan tidak hanya harganya saja, tapi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang lain yang mungkin itu jadi value for money untuk produk yang akan kita beli. Kemudian kita harus mencari terhadap semua pemasok yang potensial. Potensial itu seperti apa? Yaitu supplier harus memiliki reputasi yang baik, kemudian memiliki komitmen untuk berkembang, customer oriented, fleksibel, memiliki keuangan yang sehat, dan menyediakan technical assistant. Jadi di sini ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang kita harus utamakan. Selanjutnya membuat daftar pemasok yang telah diidentifikasi. Setelah kita memperoleh supplier mana saja yang potensial, kita akan memulai membuat daftarnya, lalu kita akan identifikasi. Selanjutnya kita akan melakukan bidding menggunakan request for information. Jadi kita harus tahu kemampuan dalam menyediakan jumlah yang dibutuhkan dari supplier tersebut, seperti kualitas produknya juga, kemudian kemampuan finansial perusahaan pemasok. Nah, hal ini diperlukan karena agar dalam proses berjalannya kontrak, mungkin kita dalam beberapa tahun kita akan menggunakan supplier tersebut, itu tidak ada kontrak yang dilanggar. Jadi apabila nanti tiba-tiba perusahaan atau supplier tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kontrak, kita bisa tuntut seperti itu. Jadi kita harus tahu untuk mencegah terjadinya error dan lain sebagainya. Kemudian setelah semua itu terpenuhi, kita bisa mempertimbangkan juga untuk lokasi. Jadi ini kaitannya dengan biaya transport. Kita memilih sebisa mungkin yang terdekat dengan perusahaan kita untuk mengurangi biaya transport. Jadi di sini harga pun tidak selalu menjadi penentu utama. Jadi bisa jadi harga itu jadi penentu terakhir, atau apabila kita kembali lagi mempertimbangkan TOC, itu bisa jadi kita membayar lebih mahal tapi kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Kemudian yang terakhir adalah negosiasi, yaitu perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini sangat penting untuk membangun
hubungan yang lebih baik lagi nantinya, seperti itu. Kemudian pemesanan. Setelah kita memilih supplier, kita melakukan pemesanan. Di pemesanan ini kan kita akan menerbitkan sebuah purchase order atau PO. Nah, di sini kita buat 6 salinan. Yang pertama kepada pemasok, pihak pemohon atau requestor, petugas gudang, kemudian bagian akuntansi, bagian inspeksi, dan satu lagi sebagai arsip kita sendiri. Nah, cukup penting untuk mengarsipkannya untuk kita sendiri karena nanti kita akan jelaskan di bagian akhir. Jadi kita akan menerbitkan purchase order ini kepada pemasok. Kemudian setelah dilakukan pemesanan, maka kita akan lakukan follow up. Follow up ini sangat penting untuk mengetahui sampai mana produk yang kita akan pesan gitu. Jadi agar tepat waktu karena kita mengejar juga target produksi dan lain sebagainya. Apabila nanti supplier tidak bisa mengantarkan produk itu atau bahan baku tepat waktu, kita juga akan rugi karena produk kita terhambat. Seperti itu. Lalu kemudian jumlahnya juga harus sesuai. Jumlahnya harus sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang sudah kita lakukan. Kemudian selanjutnya penerimaan barang dan pengecekan. Setelah kita follow up barang tiba di perusahaan, kita akan cek. Kita akan sesuaikan dengan purchase order yang sebelumnya kita sudah buat di pemesanan. Nah, ini biasanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Mengapa dilakukan pihak ketiga? Agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak istilahnya tidak ada rasa saling membohongi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah barang tersebut dicek dan sesuai, kita mulai memeriksa faktur dan membayar sesuai dengan kesepakatan apabila itu sudah sesuai. Nah, apabila itu memang belum sesuai, kita dapat melakukan komplain atau mengembalikan barang. Itu sesuai pengalaman saya waktu saya kerja praktek. Jadi kita harus cek baik-baik seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengarsipkan dokumen pembelian. Nah, pengarsipan data untuk pembelian selanjutnya itu sangat penting sebagai panduan. Jadi itu akan mempermudah kita pada proses-proses selanjutnya dengan supplier yang sama apabila supplier tersebut memang bagus seperti itu. Kemudian kita juga simpan sebagai bukti transaksi pengeluaran agar tidak ada penyelewengan dana dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan supplier. Nah, ini sangat penting karena yang pertama adalah untuk mempermudah proses jual beli selanjutnya dan menguntungkan kedua belah pihak. Ini menguntungkan karena akan mengurangi terjadinya error atau miscommunication. Jadi kita biasa sudah memesan produk-produk tertentu. Nah, apabila pada proses selanjutnya kita akan memesan, biasanya supplier sudah tahu seperti itu. Jadi kita dapat menurunkan terjadinya error seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.